Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Yang kali ini kita akan melanjutkan materi kerajinan berbasis media campuran untuk video selanjutnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai stilasi dan deformasi pada prinsip kerajinan campuran. Nah, untuk apersepsinya bisa kalian perhatikan di situ, bisa kalian lihat beberapa diamond, ada permata yang bisa kalian lihat. Kira-kira jika kalian dihadapkan dengan permata seperti itu, permata manakah yang akan kalian pilih? Nah, tentunya permata-permata ini mempunyai nilai yang sangat fantastis, bukan ya? Nah, termasuk permata itu termasuk apa? Nah, mari kita akan pelajari mengenai jenis dan karakteristik pada media berbasis campuran kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, menjelaskan produk dan proses kerajinan media campuran. Yang ketiga, menganalisa produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama, kita beranjak pada jenis bahan dan jenis bahan buatan. Jadi yang pertama di sini jenisnya itu ada jenis bahan alam dan jenis bahan buatan. Nah, jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Kemudian ada jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis yang ada pada bahan media campuran kali ini. Ada jenis bahan alam dan jenis bahan buatan. Nah, yang pertama ada pada batu. Nah, batu terdiri dari batu permata atau batu mulia, dan juga ada batu akik. Batu permata mempunyai nama dari mulai huruf A sampai huruf Z, di mana diklasifikasikan menurut kekerasannya yang dikenal dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Nah, permata yang paling diminati di dunia adalah berkristal Selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir, batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, Lampung, tentunya di Indonesia. Saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Bisa kalian bayangkan di Indonesia itu mempunyai banyak batu-batu yang nilainya itu fantastis. Nah, aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik itu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Nah, yang namanya kerajinan media campuran ini, jadi ada dua bahan yang digabungkan menjadi suatu kerajinan. Yang bisa kalian lihat di situ ada gambar A. Gambar A itu apa kira-kira? Ya, itu ada batu digabungkan dengan kayu. Sedangkan yang gambar B itu ada batu atau logam yang digabungkan dengan mutiara. Seperti itu ya. Lanjut, yang kedua ada logam. Nah, logam itu jenisnya sangat banyak, seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Nah, proses pengecatan atau plating pada logam itu biasanya bertujuan untuk mencegah yang namanya korosi. Kalian tahu apa itu korosi? Nah, korosi itu merupakan suatu pengkaratan karena terjadinya oksidasi pada bahan logam tersebut. Bisa dikarenakan oleh udara, air, dan lainnya. Nah, logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan seperti kayu, kerang,
batu, dan lainnya. Nah, pada gambar A itu ada logam yang dipadukan dengan apa? Ya, betul sekali, dengan kayu. Kemudian yang B ada logam yang dipadukan dengan batu ya, batu permata seperti itu. Yang ketiga, yang C itu ada logam ya yang dipadukan dengan kerang, tepat sekali. Nah, itu pada bahan alam yakni logam. Selanjutnya ada plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur ya, perabot dapur, perabot rumah tangga lainnya. Nah, namun botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, botol juga diminati karena mudah untuk dibentuk. Nah, plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain. Nah, berikut hasil produk ya. Yang A itu merupakan hasil produk dari bahan plastik, yakni botol ya, seperti itu. Ada botol bekas ya yang dijadikan suatu kerajinan. Kemudian yang B itu ya digabungkan dengan pita seperti itu. Next, selanjutnya ada kayu. Kayu juga banyak jenisnya seperti kayu jati yang kalian kenal ya, meranti, nangka, jati Belanda, kayu hitam dan sebagainya. Nah, beberapa kayu dipilih karena ia bersifat kedap air, isolator dan mudah dibentuk. Nah, isolator itu maksudnya dia tidak menghantarkan arus listrik seperti itu. Nah, kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan seperti logam, kaca dan lainnya. Pada contoh produk kerajinan kayu di situ bisa kalian lihat ada kayu yang dipadukan dengan Ya, dengan logam. Yang B itu kayu dipadukan dengan kaca, tepat sekali. Selanjutnya keramik. Nah, keramik berasal dari tanah liat ya, yang dulu kalian pernah pelajari. Keramik itu berasal dari kata kramos ya, berasal dari bahasa Yunani. Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik pun umum dipakai adalah feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Nah, sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristalnya, komposisi kimianya, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak, seperti kain, rotan, kertas, atau karton dan lainnya. Seperti pada gambar A, keramik dipadukan dengan apa? Ya, dipadukan dengan kain. Kemudian yang B dipadukan dengan rotan, seperti itu. Nah, selanjutnya pada B, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Dalam berkarya tentunya tidak terlepas pada rancangan. Rancangan merupakan suatu gambar, rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses membuat karya nantinya. Nah, kamu sudah mendapat pengalaman dalam meniru karya kerajinan yang sudah ada. Maka kini kamu diharapkan dapat membuat suatu karya kerajinan berbasis media campuran dengan cara menciptakan karya baru dari bahan alam. Seperti gambar yang bisa kalian lihat di depan kalian ya. Itu ada beberapa kerajinan yang dibuat melalui perpaduan media campuran. Seperti itu. Nah, ada info menarik nih. Nah, mengapa sih manik-manik dipakai oleh suku Dayak? Beberapa alasan ini sangat penting untuk diketahui. Yang pertama, manik-manik adalah salah satu perhiasan atau aksesoris yang khas yang dimiliki oleh suku Dayak sejak masa lalu. Nah, ini bersifat turun-temurun dari nenek moyang suku Dayak. Warga suku Dayak
pada dasarnya adalah manusia yang ramah dan suka berkawan. Mereka sangat menghormati kerabat dan tamu yang datang mengunjungi mereka. Yang ketiga, penggunaan manik-manik didasarkan sebagai ungkapan rasa syukur, ya, kegembiraan, dan selamat datang kepada para rekan atau tamu yang berkunjung ke kediaman mereka. Yang keempat, warna-warna khas Kalimantan pun memiliki pengertian tersendiri. Nah, ada warna kuning itu bahenda, makna sebagai makna keagungan. Jika warna merah atau bahandang bahasa Dayaknya, maka keberanian. Hitam, babi lem, maknanya kepekaan. Hijau, bah hijau, itu maknanya untuk kesuburan. Sedangkan yang putih, babu bati, sebagai makna kesucian. Nah, gitu ya. Nah, di situ ada contoh dari perempuan suku Dayak ya. Jadi kalian patut bersyukur ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan budaya yang memiliki makna tersendiri seperti itu. Nah, kali ini kita akan beranjak ke aktivitas siswa, di mana nanti kita akan menganalisa produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, apa yang akan kita lakukan? Coba kita tengok ya. Nah, silakan kalian perhatikan karya yang menjadi objek pengamatanmu. Yang pertama, bahan dan teknik apa yang terkandung dalam karya tersebut? Ya, bahan karya ini tergolong karya kerajinan berbasis media campuran apa? Nah, yang ketiga, apa yang membuat karya tersebut berbeda dari biasanya? Kemudian jelaskan mengapa. Yang keempat, apakah yang menyebabkan produk kerajinan tersebut diubah seperti ini? Nah, dapatkah kamu memvisualisasikan bentuk asalnya? Yang keenam, buatlah rancangan produk baru dari yang sudah ada. Nah, maksud dari poin 6 ini, jika ingin membuat kerajinan, kalian kira-kira akan membuat kerajinan apa? Dari bahan campuran apa saja? Ya, seperti itu. Silakan kalian sebutkan. Misal kalian akan membuat botol ya, botol minuman dari plastik dan dipadukan dengan apa? Apakah dengan kain perca atau dengan pita seperti itu. Nah, ini nanti sudah ada, silakan kalian isi pada link yang ada di kolom deskripsi seperti itu.